Bertemu mantan berkabut. Belajar bersama bisa. Yuk ikuti. Selamat tinggal kasih tak terungkap. Bertemu mantan berkabut oleh belajar bersama bisa. Cerita mantan terbaper. Tahukah kamu apa yang paling kejam daripada friendzone? Adalah saat tanpa sengaja bertemu mantan. Menyakitkan, nyesek tahu. Coba saja kita tidak bertemu saat aku dan kamu bukan lagi kita. Mungkin tidak akan sesakit ini. Dongeng indah itu kembali terdengar. Biarlah tetap menjadi kisah untuk kita tetap terjaga. Hari itu baru saja kedua langkah kaki menjejak tanah di pelataran depan masjid pada suatu senja. Terlihat seseorang yang sama sekali tidak asing bagiku. Seperti orang umumnya saat hari raya Idul Fitri, aku bersama istri tengah bersilaturahmi di Jawa Timur di hari ketiga. Udara bening tanpa warna menyeruak dengan aroma khas pedesaan. Aroma itu membawa kembali pada suatu ingatanku tentang seseorang. Bersama mata yang mulai mengabut. Senyumnya, lesung pipinya, semua hal tentangnya masih terekam jelas dalam ingatan. Sepertinya masih tersimpan rindu yang tersembunyikan di sana, dalam palung hati. Ngak mampir, Kak. Sebuah tanya yang membuatku menoleh pada perempuan yang baru 1 tahun lalu aku nikahi. Mampir kemana? Itu ke seberang. Wanita cantik yang baru 1 tahun wisuda itu mencepik manja. Ayo kenalin aku sama dia, Kak. Suara perempuan cantik berkulit putih meninggi. Aku hanya mengernyitkan kening, sembari meliriknya sedikit, lalu tersenyum tipis. Ini orang kenapa ya? Menyebalkan, batinku dalam hati. Ngawur kamu. Dek, suruh ngenalin sama siapa? Kakak pun tak kenal. Belum selesai kata-katanya mencoba mengalihkan perhatian. Ia sudah lebih dulu mencubit perutku. Sakit tahu, jeritku merintih. Yakin gak kenal? Bir muda itu mulai menindas. Ya, dia mantanku. Kenapa? Lagian yang aku nikahi itu adek, kan? Bukan dirinya. Marah ya? Kasian. Puas. Partikel mengikat, membentuk molekul-molekul emosi, lalu mengumpal, memenuhi rongga dada. Dengan tertatih, langkahku menuju seberang jalan menemuinya. Apa kabarmu? Sebuah tanya sapanya yang sungguh bukan basa-basi. Kabar adalah hal terpenting yang selalu ia tunggu dariku. Dulu. Baik, kamu. Aku tahu kamu bisa menjawab pertanyaanku lebih dari itu. Semua orang tahu jawaban dari kabar adalah baik. Sedangkan kita bukan. Semua orang. Sebuah jawaban yang meruntuhkan pertahananku. 5 tahun yang lalu, dia adalah satu-satunya perempuan yang mengisi lembaran demi lembaran perjalanan hatiku. Bahkan, lukisan senyumnya selalu hadir menyapa meski kini aku telah berpunya. Semuanya memang seperti biasanya. Aku masih baik-baik saja di sini. Masih tetap di kamar yang selalu menunggumu pulang. Aku masih menolak banyak hal. Istriku selalu masih menangkap bayangan lain di mataku. Ia adalah satu-satunya orang yang bisa membaca mata selain kamu. Tapi tidak seperti kamu. Ia tidak pernah lari dari pandangan mataku. Bibirku begitu saja mengurai kata panjang kali lebar. Sesaat waktu seolah terhenti. Diam, hening tanpa sebuah jawaban. Tersirat jelas dalam tatapan yang dialihkan. Walaupun kamu memulai kalimat itu dengan semuanya biasa saja. Tapi jawabanmu barusan jauh lebih baik dibandingkan jawabanmu yang pertama.
Balasnya melesat seperti anak panah, tepat menghuncam jantungku. Kamu masih banyak menuntut jawaban soal kabar. Kamu sendiri sama sekali belum menjawab pertanyaanku. Apa yang bisa aku katakan kepada seseorang yang pergi meninggalkanku tanpa kabar? Padahal bagiku mendengarmu baik-baik saja itu sudah cukup. Balasnya beriringan dengan sebening tirta melompat menghiasi matanya. Jadi itu semua salahku. Menurutmu? Balik menantang. 2 tahun yang lalu aku kesini mencarimu. Kamu kemana? Bukannya aku menemukanmu, tapi sebuah kabar pernikahanmu yang aku dapat. Hembusan angin menampar-nampar wajah cerahnya yang kini mulai memerah. Wajah yang dulu selalu meneduhkan hatiku, kini menjadi wajah yang selalu lebih horor dari setan manapun di dunia. Begitu juga dalam setiap saat aku memejamkan mata. Sayu tatapannya melemparkan senyum tipis yang mudah pecah. Kemudian sisakan keheningan di antara kita. Keheningan yang sangat terasa kering hingga membakar kerongkongan dada. Menjadi butiran batu memenuhi mata tidak terkendali. Kini dia hanya tersenyum sembari menghela nafas dengan menunduk memperhatikan kukunya yang seakan ada yang salah dengan mereka. Padahal sebenarnya ia hanya sekedar mengalihkan pandanganku. Pandangan lelaki yang pernah ada dalam hidupnya 5 tahun yang lalu. Tidak ada percakapan lagi. Kemudian semua berlalu begitu saja. Biarlah hari itu menjadi kenangan pahit yang menyenangkan tentang mantan. Aku kembali pada bidadari surgaku hingga saat ini dan baik-baik saja. Sedangkan dia juga sudah punya kehidupan baru dengan suaminya. Selamat jalan mantan. Tolong lupakan aku untuk selamanya. Kamu berbohong, Terima aku pun kasih. berbohong.